zaman sekarang ini di dalam negeri maupun di luar negeri kita masih mendengar banyak masalah mengenai korupsi. Korupsi menjadi masalah ketidakadilan yang dapat merugikan suatu negara. Studi tentang korupsi selama ini dilakukan dalam kaitannya dengan suatu bidang ilmu tertentunya. Misalnya, kriminalitas atau administrasi negara. Korupsi dapat diartikan sebagai praktek memperoleh kekuasaan, pengaruh, atau keuntungan pribadi lainnya melalui cara-cara tidak sah. Kata korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi makna sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, misalnya perusahaan dan sebagainya. Korupsi adalah perilaku menyimpang terkait dengan motivasi tertentu, yaitu mengambil demi keuntungan pribadi dan uang rakyat. Hal ini berarti bahwa korupsi itu semata-mata dipraktekkan oleh orang yang memiliki kuasa atas rakyat, sehingga dengan menggunakan kekuasaan tersebut untuk merenggut hak-hak rakyat. Koruptor akan lebih mementingkan kekuasaan dan kedudukan daripada kepercayaan yang diberikan. Hal tersebut dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian. Mereka tidak menyadari bahwa semua itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini mereka adalah koruptor, sama saja tidak saling menghargai dengan mencuri atau mengambil hak milik rakyat. Mengambil hak milik orang lain adalah suatu tindakan yang rakus atau serakah. Tuhan telah menciptakan manusia dengan memberikannya hak masing-masing. Jika kita diberikan makanan di piring masing-masing, mengapa harus mengambil makanan orang lain? Permasalahannya, di mana korupsi dapat menyebabkan kemunduran dan kerugian dari beberapa aspek. Contoh konkret sesuai dengan realitas di negara kita adalah ketika terjadinya korupsi dari beberapa oknum yang akan melemahkan ekonomi suatu negara. Misalkan, uang yang sedang dianggarkan untuk pembangunan jalan digunakan untuk pribadi maupun kelompok, sehingga pembangunan jalannya tidak sesuai ekspektasi. Adanya upaya pencegahan belum diyakini dapat mencegah terjadinya korupsi, karena meskipun diupayakan pencegahan, tetap kembali kepada pribadi yang bersangkutan apakah dia beretika baik untuk tidak melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Tetapi untuk menghilangkan korupsi itu juga merupakan suatu hal yang sangat sulit. Mendengar beberapa pengantar tadi, kita akan mulai dengan katekesi kita. Adik-adik umat yang terkasih, di zaman sekarang ini korupsi sering terjadi di mana-mana. Dalam masa ini, gereja mengajak umatnya merenungkan bersama dalam komunitas basis dan keluarga dengan tema kita pada siang hari ini, menjalani hidup sebagai kaum muda yang anti korupsi. Mari kita memohon kehadiran Roh Kudus untuk menuntun kita agar kita mampu memaknai pengalaman hidup dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Kita membuka kegiatan katekese kita dengan lagu pembukaan. Saat kau beri hatimu untuk Tuhan dan kau tak menipunya, saat kau tak pernah menipu atasan atau bawahan, saat kau terbuka padanya, saat yang kau buat bukan hanya untuk mengambil hati Tuhan, artinya kau jujur. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Kejujuran berarti jauhi kecemaran
Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sekarang di tempat ini kami akan melaksanakan kegiatan katekese dengan tema menjalani hidup sebagai pemuda yang anti korupsi. Kami mohon utuslah terang Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menerangi akal budi dan pikiran kami agar lebih terbuka dan dapat memahami setiap pesan dan makna dalam tema tersebut, serta kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak. Ya Bapa, semua doa dan harapan kami aturan kehadiran-Mu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Sekarang kita akan melihat dan mendalami situasi hidup. Di sini kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif. Baik adik-adik, kakak akan membawakan sebuah cerita. Jadi di sekolah SMA Cendana akan diadakan perpisahan guru-guru dua orang. Jadi anak murid-murid kelas 10 sampai 12 mereka mengumpulkan uang untuk melakukan acara perpisahan. Di kelas 11 IPA 2, Ibu Leni selaku wali kelas masuk dan menyampaikan kegiatan tersebut kepada anak muridnya. Setelah Ibu Leni keluar, anak-anak mulai membincangkan tentang rencana tersebut. Habis itu mereka mengumpulkan uang tersebut ke Dion sebagai ketua kelas. Keesokan harinya Ibu Leni menanyakan uang itu di Dion toh. Jadi uang tersebut Dion memberitahu ke Ibu Leni bahwa dia tidak tahu kalau uang itu dia menaruhnya di mana. Jadi teman Dion memberitahu kepada Ibu Leni bahwa kemarin setelah pulang sekolah ia melihat Dion main game Free Fire bersama teman-temannya, dan uang itu dia buat sebagai taruhan. Tetapi Dion mengelak bahwa dia tidak melakukan. Benny telah menceritakan dan mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ibu Leni. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Benny, Ibu Leni pun bertanya kembali kepada Dion apakah benar yang dikatakan oleh Benny. Dion menyangkal bahwa yang dikatakan Benny itu bohong. Mendengar itu, Benny pun membela dirinya. Ibu Leni pun bertanya untuk yang kedua kalinya, tetapi Dion masih mengelak. Akhirnya Dion mengakui ia telah menggunakan uang perpisahan itu untuk taruhan game Free Fire. Murid-murid kompak menyoraki Dion. Ibu Leni sontak menyuruh murid-muridnya untuk diam. Keputusan yang terakhir yang Ibu Leni ambil yaitu Dion harus mengganti uang tersebut. Selesai mengatakan hal tersebut, Ibu Leni keluar dengan muka yang sedikit kecewa dan marah. Namun mereka semua seketika menghindar dari Dion karena Dion yang tidak melakukan tugasnya dengan jujur. Masalah ini membuat murid-murid kelas 11 IPA 2 tidak jadi menyerahkan uang kepada ibu wali kelas dan harus menunggu gantinya besok pagi. Jika tidak diganti oleh Dion, maka mereka akan melaporkan Dion ke kepala sekolah sebab kelakuan Dion merupakan salah satu tindakan korupsi di lingkungan sekolah. Oke, baik. Setelah mendengar cerita dari Kakak Ele, kira-kira bagaimana perasaan adik-adik setelah mendengar cerita tentang si Dion bendahara yang korupsi tadi? Kira-kira bagaimana perasaan kalian saat baru dengar judulnya atau ceritanya si Dion dia tidak jujur? Kira-kira apa ya perasaan yang kalian dapat saat dengar ceritanya? Coba.
saja. Sedihkah, senangkah, kecewakah, marahkah? Mungkin kalian kecewa karena dia nih begini, dia nih kan bisa kumpul uang tapi dia pada buat begini. Kira-kira kalau itu tuh baru kakak punya. Kalau kalian punya tuh apa? Kecewakah, sedihkah, marahkah? Kecewa. Apalagi masih ada? Marah. Terus? Sedih. Pasti kecewa, marah, sedih itu sudah ada ya. Masa uang kita kumpul kok dia pakai buat main game Free Fire? Oke. Jika adik-adik adalah sahabatnya Dion, apakah adik-adik akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Benny tadi? Tidak. Hah? Jadi Benny itu sahabatnya Dion. Oke, sahabatnya Dion nih. Tapi dia tidak membela Dion dengan kasih tahu ke Ibu Leni bilang gini. Ibu, Dion nih, dia tidak dia tidak menggunakan uang. Itu kan berarti Dion tidak baik toh? Iya. Benny-nya tidak baik karena dia membela si Dion. Ini tidak, dia balik lagi bilang, tidak ibu, Dion tuh kemarin saya lihat dia main Free Fire dan dia teman-teman tuh begini, dia gunakan uangnya begini. Itu artinya dia tidak membela si Dion. Kalian juga harus begitu. Jangan jadi sahabat yang menutupi kesalahan temannya. Oke, kita